Di depan banyak mata, pemuda itu berdiri terpaku. Bajunya lusuh, wajahnya penuh harap. Namun tawa penghinaan meledak dari wanita yang dulu dicintainya. "Anak petani sepertimu tidak pantas bermimpi," ucapnya lantang. Hatinya remuk, tapi tekadnya mulai menyala. Sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel Dila Story bisa berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Matahari sudah mulai turun ke ufuk barat ketika Tama menggenggam kotak kecil berisi cincin perak sederhana. Kakinya melangkah pasti menuju rumah kayu berukir milik keluarga Pak Darmawan, kepala desa sekaligus ayah dari Vina, gadis yang sudah 3 tahun ini mengisi hari-harinya. Jantung Tama berdetak lebih cepat dari biasanya. Bajunya yang baru disetrika masih berbau kapur barus. Di sampingnya, ayah dan ibunya berjalan penuh harap, membawa 2 keranjang berisi hasil bumi terbaik dari ladang mereka. Beras pandan wangi, ketan hitam, dan madu murni, semuanya dibungkus rapi. "Semoga mereka terima, Tea," bisik ibunya dengan suara lirih. Tama mengangguk. "Insya Allah, Bu. Yang penting kita niat baik." Namun begitu mereka tiba, sambutan yang didapat jauh dari bayangan. Wajah Vina datar. Ibunya langsung menyeringai sini sejak melihat dari balik tirai jendela. "Oh, jadi ini yang katanya calon suami? Anak petani yang bahkan tidak punya mobil." Ibu Vina berdiri sambil menyilangkan tangan. Pak Darmawan hanya diam, mengusap janggutnya sambil memandang Tama dari atas sampai bawah. Vina tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Maaf, Tea. Aku nggak bisa. Aku sudah tunangan dengan Dika. Dia polisi, punya masa depan jelas. Kamu masih sibuk dorong gerobak beras, ya?" Perkataan itu seperti cambuk yang menghantam dada Tama. Tapi ia tetap menunduk sopan, mencoba tetap tenang meski tangannya mengepal di balik celana kainnya yang lusuh. Ayah Tama hanya bisa tersenyum kaku, mencoba meredakan ketegangan. "Maaf kalau kami lancang, Bu. Kami hanya niat baik." Namun, Ibu Vina malah tertawa. "Niat baik? Kalian pikir kami ini apa? Terima menantu yang tiap hari bau lumpur sawah? Jangan mimpi." Tama menghela napas panjang. Ia menatap Vina, dalam diam menelan kecewa yang terlalu pahit untuk dikeluhkan. "Baiklah," katanya akhirnya. Suaranya tenang namun getir. "Terima kasih sudah jujur." Tanpa kata lagi, Tama membalikkan badan. Ibunya sempat tersedak isak tapi cepat-cepat disembunyikan. Mereka bertiga meninggalkan rumah itu dengan langkah berat, melewati jalan berbatu yang kini terasa lebih panjang dari biasanya. Sore itu, Tama kembali duduk di pinggir sawah. Di kejauhan, matahari jatuh pelan ke balik pepohonan, seolah turut menyaksikan hatinya yang diremuk tanpa ampun. Namun di matanya, bukan air mata yang menggenang, melainkan bara yang menyala perlahan. Bara dendam yang bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan. Ia memandang hamparan padi yang menguning. "Lihat saja, Vin. Lihat saja," bisiknya lirih. Keesokan paginya, sinar mentari belum sempat menyentuh dedaunan ketika Tama sudah bangkit dari pembaringan. Ia mengikat tali sepatu dengan cepat, lalu mengambil catatan kecil yang semalam ditulisinya sambil menahan marah. Di situ, ada daftar nama warung dan toko beras di kota yang katanya sedang kesulitan pasokan. Ia bukan lagi Tama yang sama seperti kemarin. Kekecewaan dari lamaran yang ditolak membakar semangatnya jadi bara yang tak padam. Ia tahu, dunia takkan memberi belas kasihan kepada anak petani seperti dirinya. Tapi dunia juga tak bisa melawan tekad orang yang tak mau menyerah. Tama mulai dengan hal kecil. Ia ajak beberapa petani di kampungnya untuk kerjasama. Ia bantu mereka menjual beras keluar desa, dengan sistem bagi hasil yang adil. Ia keliling dari satu toko ke toko lain, naik motor tua yang sering mogok di tanjakan. Tapi ia tak menyerah. "Mas, berasmu wangi. Tapi bisa pasok rutin gak?" tanya pemilik warung kelontong di pasar tengah kota. Tama mengangguk mantap. "Saya yang antar sendiri, Bu. Saya pastikan stok aman." Lalu ia menulis sendiri nota, mencatat sendiri pengeluaran, bahkan memikul sendiri karung beras ke atas pick-up yang disewa seminggu sekali. Tangannya kasar, punggungnya sering pegal, tapi dalam hatinya tumbuh kepercayaan diri. Ia tahu, usahanya akan berbuah.
Satu demi satu pelanggan mulai percaya. Tama tak hanya menjual beras, tapi juga menawarkan kerjasama yang jujur. Ia datang bukan sebagai pedagang, tapi sebagai mitra. Ia tak ambil untung besar, tapi ia dapat kepercayaan. Di sela itu, Tama sempat melihat kabar pernikahan Vina dan Dika lewat media sosial. Foto-foto mereka tersebar, dengan caption penuh cinta dan ucapan selamat dari para tamu. Namun Tama tak lagi goyah. Baginya, Vina adalah masa lalu yang justru jadi bahan bakar langkahnya. Satu hal yang terus diingatnya adalah wajah ibunya malam itu. Wajah yang menahan tangis karena anaknya direndahkan. Tama tak ingin melihat itu lagi. Ia ingin membuat ibunya bangga, bukan lewat kemewahan, tapi lewat harga diri. Tahun pertama berlalu dengan berat. Tama sempat kehabisan uang untuk sewa gudang. Ia pernah hampir ditipu oleh pengepul besar yang tak mau bayar tepat waktu. Tapi setiap kegagalan jadi pelajaran. Ia mulai paham strategi, mulai tahu kapan harus menahan dan kapan harus menyerang di pasar. 2 tahun kemudian, Tama sudah punya 4 truk pengangkut. Ia mulai membeli tanah di pinggir kota sebagai tempat penyimpanan beras. Ia rekrut orang-orang kampungnya, menggaji mereka lebih baik dari buruh pabrik. Ia bahkan bangun musola kecil di sudut gudangnya. "Mas Tama, ada yang mau beli beras dalam jumlah besar buat dikirim keluar pulau?" lapor seorang karyawan muda suatu pagi. Tama menoleh sambil tersenyum. "Siapkan saja. Pastikan kualitas tetap nomor 1. Dari 1 karung beras, Tama membangun kepercayaan. Dari peluh dan lumpur sawah, ia membangun jaringan distribusi. Kini, ia tak lagi hanya jadi penjual. Ia mulai jadi pusat kendali. Namun bagi Tama, ini baru awal. Ia belum puas. Belum selesai. Di dinding rumah kayunya, masih tergantung rapi catatan kecil itu. Daftar toko yang dulu menolaknya, dan daftar impian yang satu persatu mulai terwujud. Tama tahu, suatu hari nanti, ia akan kembali. Bukan sebagai anak petani, tapi sebagai nama besar yang tak bisa diremehkan lagi. Dan hari itu, sudah semakin dekat. 3 tahun telah berlalu sejak hari paling pahit dalam hidup Tama. Dalam kurun waktu itu, kampung yang dulu memandangnya sebelah mata, kini mulai berbisik-bisik tentang siapa sebenarnya Tama. Orang-orang menyebutnya juragan muda. Bukan hanya karena ia kini memiliki gudang besar dan armada truk pengangkut beras sendiri, tapi juga karena gaya hidupnya yang tetap sederhana meski hartanya mulai melimpah. Ia tetap tinggal di kampung, masih ikut panen jika waktunya tiba, dan masih mengantar langsung beras ke rumah-rumah saat sedang longgar. Namun di balik ketenangan wajahnya, Tama menyimpan kenangan yang selalu menguatkan langkah. Termasuk ketika ia tak sengaja melihat postingan Vina yang tengah berlibur di luar negeri bersama suaminya, Dika. Mereka tersenyum bahagia di depan Menara Eiffel, mengenakan baju hangat dan saling menandai satu sama lain dengan kata-kata manis. Tama menatap layar ponselnya lama sekali. Tapi bukan rasa iri yang muncul, justru rasa syukur. Karena jika bukan karena penghinaan mereka dulu, mungkin ia tak akan berada di titik ini. Ia menutup layar ponselnya, lalu menatap ladang padi yang menguning di depannya. Di tengah kesibukannya, datang seorang tamu tak diundang. Pak Hendra, pemilik toko beras besar di kota yang dulu pernah menolaknya dengan kata-kata kasar, kini datang ke gudangnya dengan wajah kecut. "Kami ingin kerjasama, Mas Tama. Distribusi kami terganggu, dan kata orang, hanya kamu yang bisa pasok rutin dengan kualitas tinggi." Tama memandangnya sebentar, lalu menoleh ke manajernya. "Kita bisa bantu, Pak, tapi dengan syarat kita yang atur harga dan distribusi." Pak Hendra terdiam. Itu artinya ia harus melepas sebagian besar kendalinya. Tapi ia tak punya pilihan. Tama sudah terlalu kuat di pasar. Dalam diam, Tama telah merebut wilayah yang dulu dianggap mustahil untuk seorang anak petani biasa. Hari demi hari, kesibukan Tama makin gila. Ia mulai membangun cabang usaha, membuka restoran di pusat kota yang seluruh bahan pokoknya berasal dari hasil panen kelompok tani binaannya. Bahkan satu-satunya hotel berbintang di wilayah itu kini dibelinya dari seorang investor yang bangkrut dan diberi nama Sedayu Grand Heritage. Suatu pagi, saat Tama sedang melihat pembangunan villa baru di dekat danau, sopirnya datang terburu-buru. "Mas Tama, ada undangan pernikahan dari keluarga Pak Camat. Acaranya di Gedung Serbaguna, dan keluarga besar Vina juga akan datang. Ini undangan terbuka."
Tama menerima undangan itu. Matanya menyipit saat membaca nama penyelenggaranya. Ya, benar. Itu acara syukuran ulang tahun pernikahan Dika dan Vina. Ia tidak bereaksi apa-apa. Tapi keesokan harinya, ia memutuskan untuk pergi. Bukan untuk pamer, bukan untuk membalas. Ia hanya ingin melihat, apakah mereka masih seperti dulu, atau justru mereka yang akan kaget melihat siapa dirinya sekarang. Di acara itu, Tama datang dengan pakaian sederhana. Kemeja putih polos dan celana panjang abu-abu. Tak ada yang mengenalnya. Bahkan Vina yang sempat menoleh ke arahnya, hanya mengernyit bingung, lalu kembali bercengkerama dengan suaminya yang kini sudah berpangkat. Beberapa tamu menatap Tama heran. Ada yang membisik, "Siapa itu ya? Kok nekat banget datang ke acara besar kayak gini pakai baju kayak gitu?" Tama hanya tersenyum. Ia berjalan pelan menuju buffet, mengambil sedikit makanan, dan duduk di kursi belakang. Ia tidak butuh sorotan, tidak butuh pengakuan, karena waktu akan bicara sendiri. Dan waktu itu akan datang lebih cepat dari yang mereka duga. Pagi itu, suasana di pelataran depan Sedayu Grand Heritage tampak sibuk. Tamu-tamu dari berbagai kota berdatangan dengan mobil-mobil mewah. Mereka menghadiri seminar nasional pertanian modern yang diselenggarakan oleh Asosiasi Bisnis Pangan, dan hotel milik Tama menjadi tempat utamanya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pemilik hotel megah itu adalah pria muda berpenampilan sederhana yang siang itu duduk santai di kafe outdoor lantai 2, mengenakan kaos abu dan celana jeans pudar. Ia tampak menikmati kopi sambil membaca laporan keuangan dari tablet kecil. Seorang pria tua berpakaian formal mendatanginya sambil tersenyum. "Pak Tama, para pengusaha dari luar kota sudah menunggu di ruang konferensi. Mereka ingin presentasi Bapak dimulai tepat pukul 2. Tama mengangguk pelan. "Baik, saya menyusul sebentar lagi." Tak lama setelah itu, ia turun ke basement, bukan untuk naik mobil mewah seperti yang lain, tapi untuk mengecek kendaraan operasional baru yang akan dibagikan ke petani mitra. Sebuah truk kecil bertuliskan, "Kemitraan Sejahtera Tama Beras," terparkir rapi di sana. "Pastikan distribusi minggu ini lancar," katanya kepada kepala logistik. "Dan kalau bisa, tambahkan bonus untuk petani yang capai target panen." Semua tim mengangguk. Mereka tahu, Tama bukan bos biasa. Ia hafal semua nama anak-anak karyawan gudangnya, sering membagi sembako saat lebaran, dan setiap minggu rutin turun langsung ke sawah. Hari itu, setelah presentasi sukses besar dan kerjasama dengan beberapa investor disepakati, Tama kembali ke lantai paling atas hotelnya. Ia berdiri memandang ke jendela besar, memperhatikan lalu lintas kota yang mulai padat menjelang senja. Ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi berita muncul. Pemuda 28 tahun asal desa, sukses bangun kerajaan bisnis dari nol, beromzet miliaran rupiah. Tama Prasetya, sang juragan beras muda, kini miliki restoran, hotel bintang 5, dan jaringan distribusi pangan nasional. Wajah Tama muncul di layar, mengenakan batik saat menerima penghargaan nasional beberapa hari lalu. Artikel itu viral, disebarkan ulang oleh banyak media. Tak butuh waktu lama, kabar itu menyebar ke kampung halaman. Tetangga yang dulu meremehkan, kini tak habis puji. Teman-teman SMA-nya mendadak akrab di media sosial. Dan tentu saja, keluarga Vina pun melihat berita itu. Sore harinya, Tama pulang ke rumah lamanya. Rumah sederhana di tengah desa yang kini sudah direnovasi jadi bangunan besar 2 lantai dengan halaman luas dan taman tertata rapi. Ibunya menyambutnya dengan senyum bangga. "Hari ini ramai sekali tetangga datang bawa makanan, Tea. Katanya bangga punya anak desa seperti kamu." Tama hanya tersenyum kecil. "Ibu sehat kan? Itu lebih penting dari segalanya." Namun malam itu, ketika Tama duduk di teras, datang sebuah mobil putih berhenti di depan rumah. Seorang wanita turun dengan hati-hati. "Vina." Dengan ragu, ia melangkah mendekat. Di belakangnya, ibunya ikut turun dari mobil. Tama berdiri, tak berkata sepatah kata pun. "Tea, maaf kalau aku datang tiba-tiba," ucap Vina pelan. Tama tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan yang tak bisa dibaca. Vina menggigit bibirnya, lalu mencoba tersenyum canggung. "Aku lihat kamu sukses sekarang, dan aku cuma..." Namun sebelum ia selesai, terdengar suara karyawan Tama dari dalam rumah. "Bos,
Dokumen pembelian tanah baru sudah siap. Butuh tanda tangan malam ini, kata bos. Itu membuat Vina dan ibunya membeku. Mereka saling menatap. Wajah mereka memucat, dan pandangan mereka tak lagi bisa menipu. Untuk pertama kalinya, mereka menyadari orang yang dulu mereka hina habis-habisan, kini berdiri jauh lebih tinggi dari apapun yang pernah mereka bayangkan. 2 minggu setelah pertemuan singkat di teras rumahnya, Tama memutuskan untuk lebih sering datang ke restorannya di pusat kota. Restoran itu bernama Aromatani, sebuah tempat elegan dengan konsep modern tradisional yang memadukan arsitektur kayu dan pelayanan kelas atas. Disinilah banyak tamu berdasi datang makan malam, tak tahu bahwa menu yang mereka nikmati bersumber dari sawah milik petani desa yang dulu mereka remehkan. Suatu malam, Tama datang tanpa banyak pengawalan. Ia hanya mengenakan kemeja lengan panjang warna krem, tanpa dasi, tanpa jam tangan mewah. Ia menyukai malam-malam seperti ini. Tenang, hening. Cukup duduk di pojok ruangan, menyimak para tamu menikmati hasil kerja kerasnya. Namun malam itu berbeda. Saat ia baru saja duduk, pelayan mendekat dengan wajah sedikit cemas. Pak Tama, sepertinya ada sedikit masalah di meja tengah. Seorang tamu wanita mengeluh soal makanan, tapi caranya agak kasar. Tama menoleh perlahan. Matanya langsung menangkap wajah yang sudah sangat dikenalnya. Vina. Ia duduk di sana bersama 2 temannya. Tampak cantik, berpenampilan elegan, namun nada bicaranya menusuk. Restoran begini kok bisa viral? Masih kalah jauh sama tempat makan suami saya di Jakarta, katanya nyaring sambil mendorong piring. Tama hanya menghela napas. Ia tak berniat mempermalukan siapapun. Namun ketika salah satu pelayan mencoba menjelaskan, Vina menatap tajam dan berucap, "Kamu pikir aku nggak tahu mana restoran bagus? Tempat kayak gini pasti milik orang kampung yang baru punya uang." Perkataan itu menampar semua karyawan yang mendengarnya. Namun Tama tetap tenang. Ia berdiri perlahan dan berjalan menuju meja Vina. Para tamu mulai menoleh. Vina belum menyadari kehadirannya. "Permisi, Bu. Saya pemilik restoran ini. Mohon maaf kalau ada pelayanan yang tidak berkenan," ucap Tama lembut. Vina menoleh, dan wajahnya langsung membeku. "Tea, Tama." Ia berdiri dengan kaget. Teman-temannya juga langsung memandang bingung. Salah satunya bertanya, "Kamu kenal, Vin?" Vina tak menjawab. Ia masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya. "Tama, ini restoran kamu?" Tama tersenyum pelan. "Ya, semua yang kamu cicipi di sini berasal dari sawah yang dulu kamu sebut tempat lumpur tak punya masa depan." Vina menggigit bibirnya. Teman-temannya saling pandang, mulai menyadari bahwa mereka baru saja membuat kesalahan besar. Belum sempat Vina menjawab, seorang pria tua masuk terburu-buru ke ruangan dan berkata, "Pak Tama, reporter dari media nasional sudah menunggu untuk sesi wawancara. Mereka mau bahas ekspansi bisnis Bapak ke luar negeri." Vina nyaris tak bisa berdiri. Tubuhnya melemas. Teman-temannya langsung bisik-bisik, dan satu dari mereka bahkan membuka ponsel untuk mencari nama Tama Prasetya. Saat mereka membaca berita terbaru, wajah mereka memucat. Juragan beras muda ekspansi ke Asia Tenggara. Dari anak petani jadi pemilik hotel dan restoran prestisius. Seketika meja yang semula dipenuhi nada tinggi berubah jadi sunyi. Tama menatap Vina sebentar, lalu berkata tenang, "Terima kasih sudah datang. Makanan malam ini saya gratiskan. Anggap saja sebagai bentuk balas budi." Ia lalu melangkah pergi, meninggalkan Vina yang berdiri kaku di antara tatapan orang-orang yang mulai menyadari siapa dirinya sebenarnya. Dan malam itu, dunia kembali berputar. Kali ini, di poros yang sangat berbeda. Pagi itu, suasana ruang redaksi salah satu stasiun televisi nasional begitu riuh. Wartawan dan kru sibuk mempersiapkan acara talk show khusus bertajuk, "Dari Desa, Menaklukkan Dunia." Narasumber utama hari itu adalah Tama Prasetya, pria muda yang dalam 5 tahun berhasil mengubah wajah ekonomi kampungnya melalui bisnis pangan dan properti. Di balik layar, Tama duduk tenang mengenakan jas hitam sederhana dan kemeja putih. Tak ada dasi, tak ada bros mengilap, tapi harismanya membuat semua orang di studio langsung memperhatikannya begitu ia masuk. Bahkan host acara, seorang jurnalis senior, menyambutnya dengan anggukan kagum. "Pak Tama, banyak yang tidak percaya bahwa Anda membangun semua ini dari nol. Apa yang membuat Anda bertahan?"
Tama tersenyum. Saya hanya tidak ingin menyerah. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi saya tidak ingin jadi beban orang tua saya. Dan saya ingin membuktikan bahwa anak petani juga bisa berdiri sejajar. Jawabannya membuat seluruh studio terdiam. Kamera menangkap ekspresi wajahnya yang jujur dan penuh keteguhan. Siaran itu ditayangkan langsung ke seluruh negeri. Di ruang keluarga rumah Pak Darmawan, ayah Vina, televisi menyala terang. Mereka duduk bersama menyaksikan wajah Tama di layar. Vina di pojok ruangan, menggenggam bantal sambil menggigit bibir. Ibunya tak berkedip menatap layar. Kini Tama memiliki 7 gudang distribusi beras, 2 hotel bintang 5, restoran, dan beberapa aset tanah yang tersebar di 5 provinsi. Ia mempekerjakan lebih dari 2.000 petani, membuka peluang usaha, dan menjadi ikon penggerak ekonomi desa. Kalimat itu terus terulang di kepala mereka. Ibunya menelan ludah. Pak Darmawan menarik napas berat. Mungkin kita yang salah menilai dia waktu itu, ucapnya lirih. Vina tak menjawab. Matanya mulai berkaca-kaca. Dalam hatinya, berdesir penyesalan yang tak bisa dibendung. Di layar, Tama masih bicara, menjelaskan tentang sistem kemitraan, pengelolaan hasil tani, dan bagaimana ia mengedukasi masyarakat untuk tidak menjual murah hasil panennya. Setelah acara selesai, lini masa media sosial penuh dengan kutipan dari ucapan Tama. Foto-fotonya viral. Bahkan salah satu media menulis, jika semua pemuda desa berpikir seperti Tama, maka masa depan negeri ini tak perlu diragukan. Sementara itu, Tama sendiri tidak langsung pulang. Ia mengunjungi panti asuhan yang dulu pernah memberinya makan saat ia terlambat pulang dari pengantaran beras dan kehabisan uang. Ia duduk bersama anak-anak, makan siang sederhana, dan membagikan cerita. Namun, tidak semua yang menyaksikan kesuksesannya bersorak gembira. Di sudut hotel mewah miliknya, ada seorang tamu dengan penampilan parlente yang tak sengaja melihat poster besar bergambar Tama di lobi hotel. Siapa pula ini? Orang desa pasti, gayanya sok CEO. Gumamnya dengan nada sinis. Ia tidak tahu, pria yang barusan dipandang sebelah mata itu, akan segera duduk di meja yang sama, dan mengajarkan satu pelajaran yang takkan pernah ia lupakan. Sore itu, hujan turun rintik-rintik membasahi halaman depan sedayu Grand Heritage. Di dalam lobi, lampu kristal berpendar hangat, memantulkan cahaya ke seluruh sudut ruang. Aroma kopi dan parfum mahal tercampur dalam udara yang sejuk. Tama melangkah masuk dari arah parkiran belakang, mengenakan jaket hitam tipis, celana jeans kusam, dan sepatu kets yang mulai pudar warnanya. Rambutnya sedikit basah. Wajahnya terlihat lelah tapi tenang. Seperti biasa, ia lebih suka berjalan sendiri, tanpa pengawalan, tanpa keramaian. Saat ia melewati meja resepsionis, seorang tamu pria berperawakan tinggi besar berdiri bersama seorang wanita yang tampak angkuh. Pria itu memakai jas mahal, jam tangan berlapis emas, dan sepatu mengilap. Ia memperhatikan Tama dari ujung kepala sampai kaki, lalu menyeringai sinis. Itu siapa? Gelandangan nyasar ya? Gumam pria itu setengah berbisik, tapi cukup keras untuk didengar orang sekitar. Wanita di sampingnya ikut menoleh. Mungkin supir hotel. Nggak mungkin tamu. Masa hotel mewah begini nerima tamu berpakaian kayak gitu? Tawa kecil mereka terdengar menusuk. Resepsionis yang mengenali Tama sempat hendak menyapa, tapi Tama memberi isyarat halus untuk diam. Ia tetap berjalan tenang, menuju lift dengan langkah ringan. Tak sepatah kata pun ia lontarkan, hanya senyum kecil di ujung bibirnya. Namun si pria kaya itu tampaknya belum puas. Ia berjalan menyusul, berdiri di depan lift yang sama. Ketika pintu terbuka dan mereka masuk bersama, suasana jadi hening sesaat. Lalu, si pria berkata, "Kalau kamu pekerja hotel, hati-hati jangan naik lift tamu ya. Ada aturannya." Tama menoleh perlahan. "Saya tahu," jawabnya singkat. Pintu lift terbuka di lantai tertinggi. Tama melangkah keluar duluan. Si pria menyusul, tampak kebingungan. Di koridor itu, berdiri 2 manajer hotel lengkap dengan name tag, membungkuk hormat kepada Tama. "Selamat datang kembali, Pak Tama." Si pria langsung terdiam. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Tama hanya tersenyum pelan, menoleh sebentar. "Saya pemilik hotel ini. Tapi terima kasih sudah mengingatkan soal lift.
Lain kali akan saya pertimbangkan untuk tidak mengganggu kenyamanan tamu seperti Anda. Pria itu memucat. Wanita di sampingnya menunduk malu. Mereka berdiri kaku seperti patung, tak bisa berkata apa-apa. Tama berjalan menuju ruang pertemuan VIP. Di dalam sana, sudah menunggu beberapa delegasi dari luar negeri yang ingin bekerja sama memperluas jaringan hotel dan distribusi pangannya ke Asia Tenggara. Namun sebelum masuk ruangan, Tama menoleh sebentar ke arah pria yang masih berdiri di ujung koridor. Di tempat ini, kami tidak menilai dari baju. Kami menilai dari hati dan sikap. Lalu ia melangkah masuk dan menutup pintu. Di luar, pria itu masih terpaku. Baru kali ini ia benar-benar merasa dipermalukan bukan karena dibentak, tapi karena dirinya sendiri yang tidak tahu siapa yang sebenarnya berdiri di depannya. Malam itu, sedayu Grand Heritage tampak lebih hidup dari biasanya. Aula utama di lantai tertinggi hotel telah disulap menjadi panggung megah bertema emas dan hitam. Sorot lampu, kamera media, serta undangan dari berbagai negara hadir untuk mengikuti konferensi pers besar-besaran milik Tama Prasetya, sang juragan beras muda yang tengah memperluas ekspansi bisnis hingga Asia Tenggara. Di sisi lain gedung, pria berkemeja mahal yang sebelumnya menghina Tama di lift masih berada di lounge eksekutif, mencoba menenangkan diri. Ia tak menyangka bahwa pria yang ditertawakan karena pakaian lusuh ternyata adalah pemilik seluruh bangunan ini. "Pak, Anda diundang juga untuk konferensi pers malam ini," ucap seorang staf dengan sopan. Pria itu mengangguk kikuk. Ia berjalan menuju aula dengan langkah berat. Tak lagi angkuh seperti sebelumnya. Sesampainya di aula, musik lembut mengalun, para tamu duduk tertib, dan aroma bunga melati memenuhi ruangan. Di tengah ruangan berdiri Tama, mengenakan setelan jas hitam dengan pin kecil bendera merah putih di dada kirinya. Wajahnya tenang, penuh wibawa. "Selamat malam dan terima kasih telah hadir," ucapnya ke seluruh hadirin. "Hari ini, saya tidak hanya mewakili diri saya sendiri. Saya mewakili ribuan petani kecil yang selama ini dianggap sebelah mata." Semua hadirin memberi tepuk tangan. "Saya hanya anak petani. Dulu, saya bahkan ditolak menikah karena dianggap tidak punya masa depan. Tapi hari ini, saya di sini bukan untuk membalas. Saya di sini untuk membuka pintu lebih lebar bagi mereka yang masih berjuang." Tepuk tangan kembali menggema. Kamera televisi nasional dan internasional merekam semuanya secara langsung. Di antara kerumunan, pria yang tadi menghina Tama duduk di barisan belakang, menunduk dalam. Ia merasa malu luar biasa. Sementara wanita yang bersamanya hanya bisa menahan napas dan sesekali mencuri pandang ke arah Tama. Setelah sesi pembukaan, beberapa media mengajukan pertanyaan. "Pak Tama, apa rencana bisnis Bapak ke depan?" Tama tersenyum. "Saya tidak ingin berhenti di sini. Saya ingin membangun akademi pertanian gratis, hotel dengan tenaga kerja lokal, dan sistem distribusi beras digital agar petani bisa langsung jual ke pembeli besar tanpa tengkulak." Tepuk tangan kembali bergema, lebih meriah dari sebelumnya. "Dan yang terpenting," lanjut Tama sambil menatap kamera, "saya ingin semua anak muda desa tahu bahwa masa depan bukan hanya milik mereka yang tinggal di kota, tapi juga milik siapapun yang berani bermimpi, bekerja keras, dan tidak menyerah saat diremehkan." Sorotan kamera menangkap ekspresi semua orang di ruangan itu. Wajah-wajah terkesima, mata-mata berkaca-kaca. Dan di pojok belakang, si pria sombong tadi berdiri perlahan, lalu menunduk dalam-dalam, mengakui kesalahannya tanpa perlu kata. Tama menutup sesi konferensi dengan senyum. "Terima kasih. Sampai jumpa di titik keberhasilan Anda masing-masing." Malam itu, bukan hanya Tama yang menjadi pusat perhatian, tapi juga nilai, tekad, dan harga diri yang ia perjuangkan dari sawah sampai ke singgasana. Minggu pagi, udara segar berembus lembut di halaman belakang rumah megah milik Tama di desa. Ayah dan ibunya duduk santai di bangku taman, menyeruput teh jahe sambil mendengar suara burung dari pepohonan sekitar. Tama baru saja selesai jogging keliling kebun kecilnya. Dengan handuk di bahu, ia menghampiri orang tuanya dan duduk di samping mereka. "Masya Allah, Ta, dulu rumah ini cuma berdinding bambu. Sekarang lantainya saja dari marmer," ujar ibunya sambil tersenyum bangga. Tama tersenyum. "Itu semua karena doa ibu dan kerja keras Bapak." Tak lama kemudian, sebuah mobil berwarna silver berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar dua orang wanita, Vina dan ibunya. Mereka berjalan pelan,
Wajah penuh keraguan, matanya tak berani menatap langsung ke arah Tama. Assalamualaikum, sapa Vina pelan. Ayah Tama berdiri. Ibunya tampak terkejut. Tapi Tama hanya memandang datar, lalu menjawab, Waalaikumsalam. Tea, kami kesini, ingin minta maaf. Suara Ibu Vina parau, seperti menahan air mata. Vina mendekat, lalu duduk di bangku taman seberang Tama. Aku salah menilai kamu waktu itu. Tea, aku buta, dan terlalu silau dengan seragam dan gaji tetap. Tama menatapnya tanpa emosi. Ia membiarkan angin yang menjawab lebih dulu sebelum akhirnya berkata lirih. Aku sudah memaafkan sejak lama. Karena tanpa kalian, aku mungkin tak akan seperti ini. Vina menunduk. Ibunya menggenggam tangan putrinya, lalu berkata, kami tahu ini sudah terlambat, tapi kalau bisakah kita mulai dari awal? Tama tertawa kecil. Memulai dari awal? Tidak, Bu. Saya sudah punya hidup saya sendiri. Dan saya bahagia menjalaninya. Dari balik pintu rumah, keluar seorang wanita muda mengenakan gamis warna biru langit. Wajahnya bersih, senyumnya lembut. Ia membawa nampan berisi minuman untuk tamu. Ini istri saya. Namanya Sari, ucap Tama dengan tenang. Wajah Vina seketika berubah. Matanya merah, bibirnya gemetar, dan nafasnya mulai tak teratur. Ibunya tampak syok, menoleh cepat ke arah Sari yang kini duduk di samping Tama sambil tersenyum sopan. Kami baru menikah beberapa bulan lalu, lanjut Tama. Dia bukan wanita kota. Dia juga bukan anak orang kaya. Tapi hatinya tulus, dan dia percaya bahwa masa depan bukan soal siapa kamu hari ini, tapi bagaimana kamu memperjuangkan hari esok. Vina tak sanggup bicara. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ibunya pun hanya bisa menggenggam tangan anaknya yang mulai gemetar hebat. Tama berdiri, lalu berkata, saya harus pergi sekarang. Ada rapat virtual dengan mitra di luar negeri. Silakan duduk kalau ingin istirahat. Ia menggandeng tangan Sari, melangkah masuk ke dalam rumah. Vina menatap punggung pria yang dulu sempat ia injak harga dirinya, kini berjalan di atas kejayaan yang dibangunnya sendiri. Dan yang paling menyakitkan bukan karena ia ditolak, tapi karena Tama tak perlu menghina balik. Tama membalas dendam dengan diam. Dan itu lebih menyakitkan dari 1000 kata. Senja di kota kecil itu tampak lebih syahdu dari biasanya. Langit memerah, membentuk gradasi cahaya yang memantul di jendela kaca sedayu Grand Heritage. Dari lantai tertinggi hotel, Tama berdiri di balkon suite-nya, memandangi kerlip lampu jalanan dan bangunan yang semakin ramai sejak hotel itu berdiri. Di belakangnya, meja kerjanya dipenuhi dokumen penting. Proposal ekspansi ke Malaysia, kerjasama kemitraan dengan perusahaan pangan dari Jepang, serta undangan wawancara dari beberapa media internasional. Namun semua itu hanya ditatap sekilas. Bagi Tama, bukan itu yang terpenting malam ini. Malam itu, ada acara makan malam tertutup untuk memperingati 5 tahun berdirinya Tama Group. Para pemilik saham, pejabat lokal, dan perwakilan kelompok tani seluruh Nusantara datang dengan pakaian terbaik mereka. Tama mengenakan setelan abu gelap, berdiri di tengah ruangan, menyambut tamu satu persatu. Tak ada kemewahan berlebihan. Tak ada pesta gemerlap. Yang ada hanyalah kehangatan dan rasa hormat. Di ujung ruangan, seorang pria berkemeja putih berdiri memandangi Tama dari kejauhan. Ia adalah tamu misterius yang beberapa hari lalu sempat mempermalukan diri sendiri karena menghina Tama di lift. Malam ini, ia datang untuk menyerahkan surat permohonan kerjasama dalam distribusi pangan daerah. Tama hanya membacanya sekilas, lalu mengangguk pelan. Saya terima. Tapi ingat, kita takkan lagi menilai dari merek baju. Kita hanya percaya pada kerja keras. Pria itu membungkuk dalam, lalu berterima kasih sambil menahan rasa malu yang belum sepenuhnya reda. Saat acara hampir selesai, seorang jurnalis dari luar negeri menghampiri Tama. Tama, what drives you to keep expanding? You've got hotels, land, restaurants, even a logistics fleet. Tama menatap langit kota dari balik jendela, lalu menjawab, I come from Mat.